Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Sylvia, NIM A1A3100832. Di sini saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian tindakan kelas saya. Adapun mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Andes M. Salam MSI. Langsung saja masuk ke mengenai judul penelitian saya, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui penerapan metode tim kuis di kelas 8C SMP Negeri 12 Merangin. Adapun proposal saya terdiri dari 3 bab. Bab yang pertama itu mengenai pendahuluan, bab yang kedua mengenai kajian pustaka atau tinjauan pustaka, bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Langsung saja masuk ke bab yang pertama mengenai latar belakang masalah. Latar belakang yang saya ambil di sini itu mengenai masalah hasil belajar siswa yang rendah di kelas 8C SMP Negeri 12 Merangin. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang ada dalam kurikulum sekolah tingkat pendidikan menengah. Pendidikan PPKN pada tingkat SMP atau MTS pada prinsipnya mengajarkan dan memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini semua merupakan aktivitas belajar, merupakan aspek penting dalam penentu hasil belajar atau merupakan pendorong dalam penentu hasil belajar siswa. Siswa yang memiliki aktivitas belajar yang tinggi, maka akan mendapatkan hasil belajar yang baik. Siswa yang memiliki aktivitas belajar yang sedang, maka akan mendapatkan hasil belajar yang cukup. Sedangkan siswa yang memiliki aktivitas belajar yang rendah, maka hasil belajarnya pun ikut rendah. Aktivitas belajar yang ada pada dalam diri siswa akan otomatis mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam rangka mencapai hasil belajar yang diharapkan. Selanjutnya, di sini ada beberapa definisi hasil belajar menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Abu Ahmadi tahun 2015 halaman 53, hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam suatu usaha. Dalam hal ini tentunya usaha belajar dan mewujudkan hasil belajar yang dapat dilihat dari nilai yang diperoleh pada setiap tes. Menurut Jihad dan Haris, tahun 2012 halaman 14, hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Menurut Slameto tahun 2015 halaman 2, hasil belajar ialah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan guru. Jadi dari beberapa pendapat para ahli ini dapat peneliti simpulkan bahwa hasil belajar itu merupakan sebuah prestasi yang diperoleh peserta didik sebagai bukti telah melakukan proses pembelajaran di sekolah dalam jangka waktu tertentu. Pada kenyataannya, banyak sekali siswa atau siswi pada permasalahan ini memiliki hasil belajar yang rendah akibat dari kurangnya partisipasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Siswa atau siswi kurang memperhatikan guru menerangkan materi dan sibuk bermain sendiri pada saat proses pembelajaran berlangsung. Biasanya, hal ini dikarenakan gurunya lebih cenderung menggunakan metode ceramah atau metode konvensional sehingga siswa kurang tertarik untuk mengamati guru yang sedang menerangkan materi pelajaran sehingga siswa sibuk sendiri dengan aktivitas yang ia lakukan. Fakta yang ditemukan penulis melalui kegiatan prasurvei pada tanggal 5 Februari 2021 di SMP Negeri 12 Merangin, Provinsi Jambi terhadap hasil belajar siswa kelas 8C cenderung sangat rendah, belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan di sekolah tersebut, yaitu untuk kelas 8 itu sebesar 73. Di sini penulis mencantumkan daftar nilai ulangan harian atau DATAP PKN kelas 8C SMP Negeri 12 Merangin. Di sini dapat dilihat pada tabel di PowerPoint ini nilai KKM yang telah ditetapkan yaitu 73, jumlah siswa itu adalah 32 orang, sedangkan siswa yang tidak tuntas atau kurang dari
KKM itu sebesar 20 orang atau persentasinya sekitar 62,5%, sedangkan siswa yang hasil belajarnya tuntas atau melebihi KKM itu adalah berjumlah 12 orang atau persentasinya sekitar 37,5% dari 32 orang siswa. Oke, langsung saja masuk ke rumusan masalah dari penelitian tindakan kelas peneliti kali ini. Berdasarkan uraian latar belakang dan gejala terhadap proses pembelajaran yang telah diungkapkan oleh penulis tadi, maka peneliti merumuskan masalah apakah melalui penerapan metode tim kuis dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKN di kelas 8C SMP Negeri 12 Merangin. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan metode tim kuis untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN di kelas 8C SMP Negeri 12 Merangin. Selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi 4, yaitu manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa, manfaat bagi peneliti, dan terakhir itu adalah manfaat bagi sekolah atau manfaat bagi SMP Negeri 12 Merangin. Selanjutnya langsung masuk ke bab 2, yaitu mengenai kajian pustaka. Di sini variabel atau permasalahan yang peneliti ambil itu mengenai hasil belajar siswa. Jadi di sini peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu variabel hasil belajar siswa. Hasil belajar itu merupakan hasil akhir yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran di kelas. Menurut Abu Ahmadi tahun 2015, halaman 53, hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam suatu usaha. Selanjutnya menurut Jihad dan Haris tahun 2012, halaman 14, hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Selanjutnya menurut Wina Sanjaya, indikator hasil belajar merupakan kemampuan siswa yang dapat diobservasi atau observable, artinya pada hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan atau mengikuti proses pembelajaran. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, peneliti dapat menyimpulkan hasil belajar menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya yang telah mengalami proses pengalihan ilmu pengetahuan dari seseorang yang dapat dikatakan dewasa atau memiliki pengetahuan yang kurang. Jadi, dengan adanya hasil belajar, orang dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat menangkap, memahami dalam materi pembelajaran tertentu atau materi pembelajaran yang telah dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya di sini ada kriteria dan indikator hasil belajar menurut Nana Sujana tahun 2015. Jadi kriteria dan indikator hasil belajar ini terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama itu adalah ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga adalah ranah psikomotoris. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Setiosari ada 2, internal dan faktor eksternal. Faktor sifat belajar atau faktor peserta didik, perbedaan tugas belajar, dan yang ketiga adalah metode pembelajaran yang diberlakukan. Selanjutnya adalah tingkat keberhasilan belajar. Tingkat keberhasilan belajar di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah istimewa atau maksimal. Ini semua dikategorikan bila semua bahan pelajaran dikuasai oleh siswa atau peserta didik sebesar 100%. Yang kedua itu adalah kategori baik sekali atau optimal bila sebagian besar materi dikuasai oleh siswa sekitar 76,99%. Yang ketiga itu adalah kategori baik atau minimal bila bahan dikuasai hanya sekitar 60-75%. Yang keempat itu adalah kurang bila bahan yang dikuasai oleh siswa kurang dari 60%. Selanjutnya di sini variabel yang kedua itu adalah metode tim kuis atau tindakan yang akan dilakukan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Sri Jayanti tahun 2014, dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran aktif tim kuis, siswa bersama-sama dengan timnya mempelajari materi dalam lembaran kerja, mendiskusikan materi. Selanjutnya, menurut Hermanto tahun 2018, tim kuis merupakan metode di mana siswa dilatih untuk belajar dan berdiskusi kelompok, satu kelompok presentasi ke kelompok lain, kemudian memberikan kuis ke kelompok lain tersebut.
Selanjutnya dalam penelitian Darwanti tahun 2017, dengan adanya kompetensi antar kelompok yang dirancang dalam suatu permainan yang menjadikan siswa aktif mencari penyelesaian kegiatan kuis, pembelajaran tidak akan menjadi membosankan dan mengkomunikasikan pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain, sehingga masing-masing siswa diharapkan lebih memahami konsep, menguasai materi, dan dapat memecahkan permasalahan yang bervariasi. Selanjutnya di sini, langkah-langkah dari metode tim kuis ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah bagilah siswa menjadi 3 tim atau menjadi 3 kelompok. Selanjutnya, pilihlah topik yang bisa disajikan dalam 3 segmen. Perintahkan tim A untuk menyiapkan kuis jawaban singkat. Kuis tersebut harus sudah siap dalam tidak lebih dari 5 menit. Tim B dan tim C menggunakan waktu ini untuk memeriksa catatan yang mereka sediakan. Selanjutnya, jelaskan format pelajaran dan mulailah penyajian materinya, batasi hingga 10 menit atau kurang dari itu. Tim A mengarahkan pertanyaan berikutnya kepada anggota tim C dan mengulang proses tersebut. Selanjutnya, tim A memberi kuis kepada anggota tim B. Jika tim B tidak bisa menjawab pertanyaan, tim C segera menjawabnya atau dioper kepada tim C. Selanjutnya, setelah tim B menyelesaikan kuisnya, lanjutkan dengan segmen ketiga dari pelajaran dan tunjuklah tim C sebagai pemandu kuis. Selanjutnya, tim A mengarahkan pertanyaan berikutnya kepada anggota tim C dan mengulang proses tersebut secara berulang-ulang. Variabel selanjutnya yaitu mata pelajaran PPKN. Menurut Azrah tahun 2003, halaman 9, pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan sebuah program yang tujuan utamanya itu untuk dapat membina warga negara yang menuju ke arah yang lebih baik, menuntut kriteria juga ukuran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, menurut Sumantri tahun 2001 halaman 154, pendidikan kewarganegaraan ialah sebuah usaha untuk dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan serta juga kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara dan juga pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga negara supaya dapat diandalkan oleh bangsa dan juga negara. Selanjutnya menurut Samsuri tahun 2011 halaman 28, pendidikan kewarganegaraan tersebut dapat diartikan adalah sebagai penyiapan bagi generasi muda atau siswa atau penerus bangsa untuk dapat menjadi warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, serta juga nilai-nilai yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi aktif di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, menurut definisi dari ketiga pendapat ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah usaha pemerintah untuk membekali calon generasi bangsa atau siswa dengan pengetahuan dan pengetahuan dasar tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana menjadi warga negara yang bermoral, dan bagaimana berpengetahuan luas dan mempunyai nilai-nilai yang diperlukan untuk bersosialisasi di dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya di sini untuk meninjau atau memperkuat hasil dari penelitian yang peneliti lakukan, di sini peneliti mencantumkan hasil penelitian relevan. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Retno Febrianti tahun 2013 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Penerapan Metode Pembelajaran Tim Kuis sebagai upaya meningkatkan hasil belajar PPKN, materi HAM pada siswa kelas 8C, kelas 7C, MTS Yasin Gelombang Sragen. Selanjutnya, di sini penelitian relevan yang kedua, penelitian dilakukan oleh Ari Prasetyo tahun 2012 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dengan Metode Tim Kuis pada pelajaran PPKN siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 3 Jetis. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Darwini tahun 2012 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul penelitian yaitu upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kuis tim pada mata pelajaran PPKN siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir yang dapat dilihat pada tabel di PowerPoint ini, di mana
Siswa kelas 8C SMP Negeri 12 Merangin ini merupakan subjek dari penelitian ini, dan ini adalah siklus atau permasalahan yang ada pada penelitian ini. Jadi penelitian ini terdiri atau akan dilakukan dengan 3 siklus. Siklus yang pertama, siklus yang kedua, dan siklus yang ketiga, di mana hasil dari siklus ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi atau hasil belajar dari siswa kelas 8C SMP Negeri 12 Merangin. Dengan dilakukannya tindakan metode tim kuis tadi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan ini semua didukung oleh penelitian Darwanti tahun 2017. Dapat dijelaskan alasan dipilihnya metode pembelajaran kuis tim dikarenakan dengan adanya kompetensi antar kelompok yang dirancang dalam suatu permainan yang menjadikan siswa aktif, mencari penyelesaian masalah yang menjadi tanggung jawabnya dalam kegiatan kuis. Pembelajaran tidak membosankan dan mengkomunikasikan pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain sehingga masing-masing siswa diharapkan lebih memahami konsep, menguasai materi, dan dapat memecahkan permasalahan yang bervariasi. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti dengan melakukan tanya jawab dengan peserta didik dan guru kelas 8C SMP Negeri 12 Merangin, secara garis besar masalah yang dikemukakan oleh peserta didik dan guru adalah kurangnya keaktifan siswa dalam belajar pada beberapa materi dan tugas yang diberikan oleh guru, kurangnya motivasi siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan kurangnya nilai hasil belajar siswa yang tidak mencapai KKM, sarana dan prasarana penunjang pembelajaran menjadi kurang efektif. Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menerapkan metode pembelajaran tim kuis dalam meningkatkan hasil belajar siswa karena metode pembelajaran kuis tim ini dikarenakan dengan adanya kompetensi antar kelompok yang dirancang dalam suatu permainan yang menjadikan siswa aktif mencari penyelesaian masalah yang menjadi tanggung jawabnya dalam kegiatan kuis. Selanjutnya, hipotesis tindakan dari penelitian ini adalah, menurut Sumadi Suyabrata menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang sebenarnya harus diuji secara empiris. Jadi, dugaan sementara dari penelitian ini adalah penerapan model pakem atau metode tim kuis dapat meningkatkan hasil belajar PPKN siswa kelas 8C SMP Negeri 12 Merangin. Selanjutnya masuk ke bab 3, mengenai pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK, maka prosedur penelitian ini sesuai dengan prosedur penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam proses berdaur atau siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Ini menurut Kemi S. dan MC Tanggar. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang ada, penelitian tindakan kelas ini direncanakan terdiri dari 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan dengan 4 fase, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, tindakan, dan refleksi terhadap tindakan yang telah dilakukan pada setiap siklus. Bila hasil yang dicapai telah memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, maka penelitian diberhentikan. Dan apabila belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan, maka penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya. Selanjutnya, masuk ke subjek dan objek penelitian. Pada tindakan penelitian kelas ini, yang menjadi subjek dari penelitian adalah siswa kelas 8C SMP Negeri 12 Merangin yang berjumlah 32 orang untuk dilakukan pembelajaran dengan metode tim kuis pada semester genap 2020-2021. Selanjutnya, objek dari penelitian ini adalah meliputi hasil belajar siswa kelas 8C SMP Negeri 12 Merangin dengan menerapkan model tim kuis. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 12 Merangin yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Tambang Emas, Kecamatan Pamanang Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Untuk waktu penelitian sendiri, waktu pelaksanaan dalam penelitian ini itu adalah berkisar 4 bulan, mulai dari tahap persiapan bulan Februari 2021 sampai dengan tahap pengiriman laporan akhir pada bulan Mei 2021 pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Untuk prosedur penelitian
tindakan kelas peneliti kali ini itu terbagi menjadi 3 siklus. Siklus yang pertama, siklus yang kedua, dan juga siklus yang ketiga, di mana langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini dipilih menggunakan metode diskusi yang terdiri dari metode tim kuis yang terdiri dari beberapa siklus. Tindakan pembelajaran berdasarkan refleksi mengenai hasil dari tindakan-tindakan pada siklus sebelumnya. Setiap siklus tersebut terdiri dari 4 tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan juga tahap refleksi. Teknik pengumpulan dan analisis data. Di sini metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, pretest atau tes awal, dan juga post-test atau tes akhir. Dan juga metode wawancara. Kisi-kisi instrumen ukuran hasil belajar siswa. Di sini untuk tes di sini menggunakan tes tertulis di mana dimensinya yaitu kognitif, sikap, dan psikomotor. Dan ini merupakan kisi-kisi instrumennya pengukuran hasil belajar siswa. Analisis data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik presentasi, dan sebagai tambahan dalam PTK ini bagaimana perolehan hasil belajar atau variabel Y dengan menggunakan alat statistik sederhana. Di sini kriteria keberhasilan PTK berdasarkan petunjuk pelaksanaan proses belajar mengajar terhadap ketuntasan perorangan dan klasikal, yaitu seorang siswa dikatakan tuntas belajar jika siswa tersebut telah mencapai skor 65% atau 6,5. Selanjutnya, suatu kelas dikatakan tuntas belajar jika kelas tersebut terdapat 80% yang telah mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 65%. Di sini, menurut ketentuan perorangan dapat dihitung dengan menggunakan rumus. DS sama dengan A per B kali 100%. Keterangan DS itu merupakan daya serap, A skor yang telah diperoleh siswa, B merupakan skor maksimal. Kriteria 0% kurang lebih DS kurang lebih 65%, siswa belum tuntas dalam belajar. 65% kurang lebih daya serap, kurang lebih 100% siswa telah tuntas dalam belajar. Secara individu, siswa belum dikatakan telah tuntas jika mendapatkan hasil 65%. Selanjutnya, ketuntasan klasikal dapat dihitung dengan menggunakan rumus D sama dengan X dibagi Y dikali dengan 100%. Jadi D itu merupakan presentasi kelas yang telah tuntas belajar, yang X itu merupakan jumlah siswa yang telah tuntas belajar, dan Y itu merupakan jumlah keseluruhan siswa. Untuk jadwal penelitian sendiri, di sini jadwal PTK dilaksanakan selama 4 bulan dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Nah, ini merupakan jadwal penelitian dari peneliti kali ini yang terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap yang dibagi menjadi 3 tahap, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap pelaporan. Di sini tahap pelaksanaan itu di mana perencanaan dan persiapan penelitian, menyiapkan RPP materi ajar, menyiapkan instrumen ukur, itu terdapat pada tahap persiapan. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, itu adalah tahap pelaksanaan siklus pertama, tahap pelaksanaan siklus kedua, dan juga tahap pelaksanaan siklus ketiga. Selanjutnya, tahap pelaporan itu terdiri dari tabulasi dan analisis data, penyusunan draft hasil penelitian, seminar draft hasil penelitian, penyusunan laporan final, dan pengiriman laporan. Selanjutnya terakhir di sini ada untuk menunjang atau referensi dari peneliti kali ini, proposal peneliti kali ini diambil teori-teori dari beberapa buku atau jurnal, dan di sini peneliti mencantumkan beberapa daftar pustaka dari proposal peneliti dapat dilihat pada PowerPoint yang telah disediakan ini. Ini beberapa referensi daftar pustaka atau daftar rujukan yang peneliti gunakan.
Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari proposal penelitian tindakan kelas peneliti kali ini. Lebih dan kurangnya peneliti mohon maaf. Peneliti ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.